Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan orientasi P3K Rencana Aksi Perubahan. Pentingnya screening penyakit jantung bawaan PJB pada bayi baru lahir di UPTD Puskesmas Kamarang tahun 2025. Nama Iis Istiqomah, Ahli Media Kebidanan, NIP 1991-03212024212018. Jabatan sebagai Bidan Terampil, Unit Kerja di UPTD Puskesmas Kamarang. Latar belakang Peraturan LAN RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K Pasal 1 Ayat 1 mengamanatkan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Orientasi P3K Kabupaten Cirebon merupakan upaya tindak lanjut dari pembinaan yang diharapkan dapat menjadikan ASN P3K yang unggul dan berakhlak. Isu permasalahan. Pada tahun 2023, pelaporan kematian bayi dilaporkan pada aplikasi MPDN, Maternal Perinatal Death Notification. Angka kematian bayi di Kabupaten Cirebon terlaporkan sebanyak 217 kasus kematian. Pada tahun 2024, kasus kematian bayi menurun sebanyak 166 kasus. Akan tetapi, dugaan penyebab kematian bayi akibat kelainan kongenital atau cacat bawaan menjadi meningkat. Dari sebelumnya 10 kasus menjadi 14 kasus kematian. Begitu pula dugaan penyebab kematian akibat gangguan jantung dan gangguan pernapasan sebanyak 84 kasus kematian. Hal ini berkaitan dengan program pemerintah dalam mengencarkan pemeriksaan screening penyakit jantung bawaan yang dilakukan sejak tahun 2023, dilakukan di setiap puskesmas dan rumah sakit. Maksud penyusunan laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika ke instansi pemerintah P3K Kabupaten Cirebon, yakni memberikan informasi bahwa pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di UPTD Puskesmas Kamarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, terlaksana dengan baik dan tanpa kendala, serta dapat melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dari hari pertama sampai akhir dengan optimal. Tujuan diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat A. meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita, B. mampu memberikan pertolongan persalinan yang aman dan nyaman baik bagi ibu maupun petugas kesehatan itu sendiri, C. mampu menanggulangi kegawat daruratan obstetri dan neonatal, D. meningkatkan pentingnya pemeriksaan screening penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir. Waktu orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K tahun 2025 dilaksanakan sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Tempat orientasi dilaksanakan di UPTD Puskesmas Kamarang. Visi misi Kabupaten Cirebon. Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dalam Pasal 3, Manajemen P3K meliputi 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 6. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, 9. Perlindungan. Tujuan dilakukan pemeriksaan PJB adalah untuk menurunkan kematian bayi baru lahir dan untuk mendeteksi dini kelainan jantung bawaan kritis yang dilakukan pada bayi baru lahir usia 24 hingga 48 jam pertama setelah lahir dengan menggunakan alat pulse oximeter yang dipasangkan pada telapak tangan kanan bayi dan telapak kaki bayi. Berikut kebijakan pemerintah mengenai penyakit jantung bawaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi upaya kesehatan bayi dan anak termasuk screening bayi baru lahir dan screening kesehatan lainnya. Berikutnya, Permenkes 25 Tahun 2014 yang berbunyi screening bayi baru lahir paling sedikit meliputi screening hipotiroid kongenital. Selanjutnya, Kemenkes HK.01.07/Menkes/85/2023 yang berbunyi tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Gagal Jantung pada Anak. Berikut hasil pemeriksaan PJB. Ada 3 kategori, lulus, ulang, atau gagal, atau rujuk. Yang pertama, jika saturasi lebih dari 95% di tangan kanan dan kaki dan perbedaan kurang dari 3% di tangan kanan dan kaki, tidak ada pemeriksaan lanjutan. Kemudian beritahu hasil pemeriksaan kepada orang tua pasien. Jika hasil
dinyatakan ulang. Saturasi oksigen 90% sampai dengan kurang dari 95% di tangan kanan dan kaki, atau perbedaan lebih dari 3% di tangan kanan dan kaki. Pemeriksaan dapat diulang sebanyak 2 kali dengan total 3 kali pemeriksaan setelah diulang sebanyak 3 kali. Jika hasil gagal, saturasi oksigen dengan hasil kurang dari 90% di tangan kanan dan atau kaki, saturasi oksigen dengan hasil 90% sampai dengan kurang dari 95% atau perbedaan lebih dari 3% di tangan kanan dan kaki sebanyak 3 kali pemeriksaan dengan setiap pemeriksaan berjarak 1 jam. Rujuk, konsultasikan ke dokter spesialis anak. Tupoksi bidan P3K. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi P3K, dalam hal ini saya sebagai bidan ponet di UPTD Puskesmas Kamarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. 2. Melakukan asuhan persalinan, baik persalinan normal maupun kegawat daruratan. 3. Memberikan pelayanan pada ibu nifas. 4. Melaksanakan asuhan bayi baru lahir. 5. Memberikan KIE tentang kesehatan ibu dan individu keluarga sesuai dengan kebutuhan. 6. Melaksanakan program pemerintah, salah satunya adalah pemeriksaan jantung bawaan. Matriks rencana hasil kerja P3K. Indikator pencapaian. 1. 100% ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC 10T. 2. 100% ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai SOP. 3. 100% ibu nipas mendapatkan pelayanan sesuai SOP. 4. 100% bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai SOP. 5. 100% persalinan dan dilakukan di fasilitas kesehatan dan ponet. 6. 100% bayi baru lahir dilakukan pemeriksaan screening PJB. Kesimpulan. 1. Peserta orientasi dapat mengenal tugas dan fungsi pokok ASN. 2. Peserta orientasi mampu memiliki nilai-nilai dasar ASN dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Peserta orientasi mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional. 4. Peserta mampu meningkatkan pemeriksaan screening penyakit jantung bawaan PJB pada bayi baru lahir. Berikut ada dokumentasi kegiatan pemeriksaan jantung bawaan pada bayi. Dokumentasi kegiatan pemeriksaan PJB menggunakan pulse oximeter. Kemudian dokumentasi kegiatan penyuluhan pemeriksaan PJB dalam kelas ibu hamil. Ini saya mau jelasin bahwa ada nanti dari pemeriksaan jantung bawaan. Tujuan pemeriksaan jantung bawaan itu buat mengetahui apakah jadinya ada jantung bawaan. Biasanya hasil pemeriksaannya nanti bisa diketahui pakai alat ini ya. Nanti dedenya mau dipasangin alat namanya di pulse oximeter. Nanti alat ini nanti di lapangan. Jadi sampai seperti ini ya. Nanti bisa ada hasilnya bawaan, hasilnya bagus atau kurang bagus ya. Nanti dikatakan bagusnya jadinya mau tidur lebih tenang. Bisa kalau misalkan hasilnya kurang bagus nanti mungkin kita akan ke anak karena tujuannya pemeriksaan jantung bawaan ini supaya mencegah terjadinya sampai ke kematian. Karena kalau lihat dari fisik jadinya nggak bisa aja dari fisik bagus nggak ada penurunan apa, tapi kalau misalkan juga ada dari Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.